Tidak menutup kemungkinan kalau pecandu Ekaristi harian itu berkenan, setiap tahun pasti ada yang namanya Idul Kurban. Artinya tahun depan juga akan ada Idul Kurban. Beranikah kita merintis, mengembangkan persaudaraan yang lebih dalam lagi dengan saudari-saudara kita yang beragama Islam? Misalnya, mulai sekarang keluarga-keluarga yang ikut serta dalam Ekaristi harian mencoba untuk menyisihkan sebagian dari rezeki panjenengan. Dan ketika nanti saudari-saudara kita Muslim akan merayakan Idul Adha, apa yang panjenengan sisihkan bisa dikumpulkan bersama-sama, lalu dibelikan kambing entah seekor atau 2 ekor, lalu dibawa ke masjid, entah masjid Ngerau atau masjid yang ada di sebelah sana. Kiranya ini sangat dimungkinkan. Setahun masih lama lagi, Idul Kurban tahun 2023 senyatanya juga pasti ada. Kalau ini dirintis sejak dini dan panjenengan semua tergerak hati untuk itu, ikut cantut taliwondo, cawe-cawe, maka tidak mustahil hal-hal yang lebih dalam membangun relasi persaudaraan, mengikuti tuntunan kehendak Allah Bapa yang oleh saudara-saudari Muslim dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangatlah dimungkinkan. Siapakah yang berani memulai untuk menghimpun ini? Saya tidak tahu siapa yang berani memulai di antara panjenengan, karena panitia Paskah pecandu Ekaristi harian sudah dibubarkan. Mumpung kita belum mengalami kiamat, semoga persaudaraan-persaudaraan kita dengan yang berbeda-beda agama semakin mendalam, semakin bermakna, semakin mengena di hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bruder, Bapak Ibu, sahabat muda, remaja, dan anak-anak dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi berkah dalam. Hari ini hari Selasa masa biasa yang ke-16. Kita sebagai saudara-saudari Tuhan Yesus Kristus yang adalah kakak sulung kita, mengundang kita dalam Ekaristi pagi hari ini untuk menimba kekuatan darinya di dalam membangun persaudaraan dengan siapa saja. Itulah sabda Tuhan yang nanti akan kita dengarkan dalam Ekaristi pada pagi hari ini. Kesempatan Ekaristi pada pagi hari ini kita berdoa, mohon agar acara tanggal 30 di Giliwening berjalan lancar. Tuhan dan Bunda Maria berkenan mengumpulkan banyak orang untuk datang ke tempat peziarah ini. Marilah di awal perayaan Ekaristi ini kita meriksa hati kita masing-masing, kita sesali dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, bruder, sahabat muda, remaja, dan anak-anak dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkah dalam. Beberapa orang pemerhati tentang Taman Doa Gua Maria Giliwening menyiapkan sebuah video pendek dengan judul Regeng Bareng Munggah Giliwening. Di sana lalu juga ditayangkan akan adanya perayaan Ekaristi konselebrasi oleh 5 imam. Tanggalnya juga sudah ditetapkan, yakni tanggal 30. Ketika saya menyebarkan itu ke aneka macam grup yang lain yang ada di luar paroki ini, ada yang kemudian menanggapi di dalam grup itu, antara lain, aku pernah ke sana dan itu aku ke sana sesudah ada peristiwa
tempat itu diganggu ormas. Itu yang dituliskan. Kemudian juga dituliskan, waktu ke sana kendaraan tak parkir di kelurahan atau puskesmas, saya lupa, begitu dituliskan. Dan di situ saya dengan rombongan bertemu dengan Pak Camat yang sepertinya sedang mengadakan kunjungan ke situ. Dan aku dan rombonganku diantar oleh Pak Camat. Bahkan juga kemudian pulangku ditunjukkan jalan yang berbeda dengan jalan yang kulalui. Itu yang dikatakan di dalam grup WhatsApp yang dituliskan. Yang jelas Pak Camat Gedang Sari pada waktu itu agamanya berbeda dengan rombongan yang naik ke Taman Doa Gua Maria Giriwening. Namun senyatanya sekalipun berbeda, rombongan itu diantar naik. Bahkan kemudian juga ditunjukkan ketika mau kembali lewat jalan yang berbeda. Komentarnya adalah, Pak Camat terheran-heran karena aku dan rombongan yang semuanya perempuan berani-beraninya nyupir sampai ke tempat itu. Maka lalu Pak Camat menunjukkan tempatnya dan juga jalan kembali yang berbeda. Dan semalam kembali di grup WhatsApp, tetapi ini grup WhatsApp dari pengelola Taman Doa Gua Maria Giriwening. Dan itu berasal dari orang Giriwening, menuliskan, menanyakan, semoga acara 17-an yang direncanakan nanti berjalan lancar dan semua sehat. Lalu diberi jawaban oleh yang lain, ya sehat, semoga sehat semuanya. Dan selanjutnya ada tulisan, bro, jangan lupa, tolong, tanggal 20, undangan sedulur-sedulurmu saka Dung Banteng munggah nggone Mbok Digito, ngewangi parkir. Lalu yang disebut dengan nama bro itu entah siapa saya juga tidak tahu, memberikan jawaban, ya baik, insya Allah nanti teman-teman tak japrine bendo munggah nenggone Mbok Digito ngewangi cawe-cawe neng Giriwening. Kemudian dikomentari, Dung Banteng itu adalah salah satu RT yang mayoritas Muslim. Namun kalau ada apa-apa kaitan dengan Giriwening, selalu mereka cancut tali wondo untuk terlibat. Di sana hanya ada 2 umat Katolik yang tinggal di RT Dung Banteng itu. Dan waktu yang lalu dari RT itu juga ada yang ngobor-obori untuk ikut keramaian mengganggu di Giriwening. Lalu yang dikatakan semangat toleransi senyatanya terbentuk, senyatanya ada, mari kita pupuk. Lalu apa kaitannya dengan sabda Tuhan pada pagi hari ini? Kiranya itu juga bagian dari yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai saudara-saudariku, karena melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa. Seperti yang dituliskan, insya Allah, dan Allah itu adalah Allah pencipta alam semesta. Dan kita mengamani, kita mengimani Allah pencipta alam semesta itu adalah Allah Bapa. Allah penebus dunia itu adalah Allah Putra, yakni Yesus. Yang di dalam Injil tadi mendengar ada orang mengatakan, lihatlah ibu dan saudara-saudarimu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi Allah Putra menunjukkan siapakah yang menjadi ibunya, siapa menjadi saudari-saudaranya. Dan yang dikatakan, yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku. Saudara-saudari dari Muslim yang ada di Dung Banteng, yang waktu itu juga ada provokatornya, senyatanya kemudian menjawab, insya Allah engkau tak japrine kabeh mendo munggah,
melu nenggone Mbok Digito. Sebutan Mbok Digito ini tentu bukan sebagai saudara-saudari sedarah daging, tetapi senyatanya ada sebutan yang akrab seperti itu. Maka bagaimanakah kita menghidupi semangat bersaudara bersaudari ini dengan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus? Di sekitar kita juga ada banyak saudara-saudari yang berbeda-beda agama. Ada yang Hindu, ada yang Kristen, ada yang Islam. Maka tidak menutup kemungkinan kalau pecandu Ekaristi harian itu berkenan, setiap tahun pasti ada yang namanya Idul Kurban. Artinya tahun depan juga akan ada Idul Kurban. Beranikah kita merintis, mengembangkan persaudaraan yang lebih dalam lagi dengan saudari-saudara kita yang beragama Islam? Misalnya, mulai sekarang keluarga-keluarga yang ikut serta dalam Ekaristi harian mencoba untuk menyisihkan sebagian dari rezeki panjenengan. Dan ketika nanti saudari-saudara kita Muslim akan merayakan Idul Adha, apa yang panjenengan sisihkan bisa dikumpulkan bersama-sama, lalu dibelikan kambing entah seekor atau 2 ekor, lalu dibawa ke masjid, entah masjid Ngerau atau masjid yang ada di sebelah sana. Kiranya ini sangat dimungkinkan. Setahun masih lama lagi. Idul Kurban tahun 2023 senyatanya juga pasti ada. Kalau ini dirintis sejak dini dan panjenengan semua tergerak hati untuk itu, ikut cancut taliwondo, cawe-cawe, maka tidak mustahil hal-hal yang lebih dalam membangun relasi persaudaraan, mengikuti tuntunan kehendak Allah Bapa yang oleh saudara-saudari Muslim dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangatlah dimungkinkan. Siapakah yang berani memulai untuk menghimpun ini? Saya tidak tahu siapa yang berani memulai di antara panjenengan, karena panitia Paskah pecandu Ekaristi harian sudah dibubarkan. Mumpung kita belum mengalami kiamat, semoga persaudaraan-persaudarian kita dengan yang berbeda-beda agama semakin mendalam, semakin bermakna, semakin mengena di hati. Kemuliaan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hati Kristus Yesus, Santa Peran Maria Bunda Kristus, Santa Maria Bunda Saran Maha Kudus, Santa orang-orang suci yang melindungi orang-orang yang menghayati agama sajak yang dapat sadar pandemi Corona. Para pelindung yang melindungi orang-orang yang menghayati agama sajak yang dapat sadar pandemi Corona. Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini peran Ekaristi sudah selesai. Marilah berkita di atas belas kasih Allah. Amin.